pemirsa Global Televisi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, bahagia selalu, lancar menjalankan ibadah puasa ya di 1446 Hijriah. Dan hari ini jelang berbuka kembali hadir menemani Anda untuk menunggu waktu berbuka azan maghrib nanti. Pemirsa sudah hadir di studio ATV menemani saya Elfrina Rahma yang hari ini akan memandu jelang berbuka. Nah, sudah hadir ada dari sahabat-sahabat Fatayat NU Kota Batu. Kita sapa dahulu ya, ada Ketua Umum PC Fatayat NU Kota Batu, ada sahabat Susio Trisnowati SPD. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Cantik banget loh hari ini ya, cerah sekali auranya. Terima kasih banyak. Ya, betul sekali. Kalau puasa tuh lebih memancarkan aura-aura gitu ya Bu ya. Asal tidak ngantuk. Iya, berarti hari ini juga nggak boleh ngantuk bagi pemirsa ATV ya. Insya Allah, karena hari ini kita akan belajar bersama dengan Fatayat NU Kota Batu. Di samping Ibu Susio Trisnowati ada Sekretaris PC Fatayat NU Kota Batu. Beliau adalah sahabat Umi Hanifah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah ada dua perempuan-perempuan yang luar biasa hari ini yang akan sharing bersama dengan pemirsa mengenai kiprah Fatayat NU Kota Batu selama 5 tahun menjabat. Beliau ini sudah 5 tahun menjabat, memimpin Fatayat NU dengan baik, dan bagaimana kiprah beliau berdua ini ya selama 5 tahun ke belakang, dan apa kemudian legasi-legasi yang akan beliau berdua ini berikan kepada mungkin pemimpin selanjutnya di Fatayat NU. Saya ingin ke ketua dulu, dari Ketua Umum PC Fatayat NU Kota Batu, Ibu Susi, sahabat Susi. Bu, boleh dijelaskan kepada pemirsa Fatayat NU Kota Batu ini apa dan kemudian organisasi yang seperti apa? Ya. Monggo. Terima kasih. Fatayat NU adalah organisasi badan otonomnya dari Nahdlatul Ulama, yang mana kita adalah perempuan. Jadi di NU itu ada Banon, salah satunya adalah Fatayat. Ibunya Fatayat adalah Muslimat, adiknya Fatayat adalah IPPNU dan IPNU. Kami bergerak di bidang kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial. Di Fatayat sendiri, kalau PC, pimpinan cabang itu berdomisilinya di tingkatan kabupaten atau kota. Sedangkan di tingkat kecamatan, itu namanya pimpinan anak cabang. Di tingkat desa, itu namanya pimpinan ranting. Ya, sampai hari ini pimpinan anggota Fatayat Kota Batu 3.500 orang. 3.500 anggota di bawah naungan Ibu. Iya. Wow. Fatayat. Ini tidak seberapa, yang anggotanya muslimat bahkan 6.000 ya. Karena muslimat adalah jenjang terakhir. Oke. Bu, bedanya Fatayat sama muslimat apa? Kalau yang muslimat lebih mature, lebih apa? Kalau muslimat ibunya. Oh, mungkin Ibu sekretaris ya. Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Teman-teman semuanya, untuk perbedaan muslimat dengan Fatayat. Muslimat itu kita dalam organisasi ini ada rentang usia. Oke. Rentang usia. Jadi untuk usia Fatayat itu dibatasi minimal sampai 45 tahun. Setelah itu kelanjutannya adalah ikut di muslimat, menjadi anggota muslimat. Jadi di sana usia antara 45 sampai lansia ya. Oh, berarti maksimal di Fatayat itu 45 tahun. Minimalnya berapa, Bu? Minimalnya 20-25. Berarti saya masuknya Fatayat. Karena kemarin ada kawan-kawan dari IPPNU dan IPNU juga main ke jelang berbuka gitu ya, masih mbak-mbak, mas-mas, masih jomblo-jomblo gitu ya. Jadi di Fatayat lebih ibu muda. IPNU IPPNU itu anaknya. Anaknya Fatayat. Kalau muslimat lebih senior lagi gitu lah ya. Tadi bergerak Bu Susi menjelaskan bergerak di sosial, keagamaan, kemasyarakatan begitu ya. Nah, selama 5 tahun menjabat ini Bu sebagai ketua begitu ya. Banyak tantangan pastinya ya Bu ya. Kalau 5 tahun kan berarti dari Covid Bu. Iya. Pada tahun 2019 kami terpilih menjadi ketua Fatayat pimpinan cabang.
belum ada 3 bulan ya, 4 bulan itu sudah ada COVID. Akhirnya kami dalam 1 tahun itu tidak bergerak sama sekali. Baru setelah agak landai itu kami baru bisa bergerak. Bergerak dalam artian ya kita sosial, karena waktu itu pandemi ya yang luar biasa itu. Betul. Hal-hal sosial, kegiatan-kegiatan sosial itu baru bisa kami lakukan. Dari cabang yang samakah Ibu berdua, Ibu Susi, Ibu Umi waktu itu? Iya, kalau cabang itu kan cuma 1 Mbak. Oh gitu ya? Enggak yang kecamatan gitu? Bukan, yang kecamatan itu namanya pimpinan anak cabang, itu berdomisili di kecamatan. Karena di Batu ada 3 kecamatan, maka ada 3 pimpinan anak cabang. Anak cabang kemudian ranting ya. Kalau Ranting, di iya. Jawa Timur PW begitu PW. ya. Oke. Jadi Paham, strukturnya di Fatayat itu kalau di PP, pimpinan pusat itu namanya PP. Di provinsi namanya PW, pimpinan wilayah. Yang di kota ataupun kabupaten itu namanya pimpinan cabang. 3.500 anggota itu, Bu. Iya, kita ada meskipun di Kota Batu ada 24 desa dan kelurahan, tapi kita mempunyai ranting 54. Dan ada pemekaran 1 di Dada Perjo, jadi jumlah ranting kita itu 55 sampai hari ini. Kenapa perbedaan antara jumlah desa dan ranting kok beda? Betul. Padahal ranting itu basisnya desa. Betul. Ini untuk memudahkan kita berkegiatan. 1 desa itu bisa sampai 4 ranting. Karena apa? Kegiatan kita yang di basis ranting itu kan 1 bulan 4 kali. Ketika itu harus dilakukan hanya 1 yang namanya pimpinan ranting, itu kan jangkauannya 1 desa itu kan luas, Mbak. Sedangkan anggota kita, apalagi yang berbasis desa ya, itu anggotanya banyak. Contoh, di desa Sidomulyo itu ada 4 ranting, masing-masing dukuh. Ada Sukorembuk, Sukorame, Tonggolari, dan Tinjumoyo. Nah, masing-masing ranting ini anggotanya 190, 85, dan 110. Jadi kalau untuk dijadikan terlalu banyak itu 1. Yang kedua, untuk memaksimalkan bisa berkegiatan bersama-sama itu akan sangat sulit. Kan dari pojok ke pojok itu otomatis, apalagi cuaca hujan, itu tidak mungkin hadir. Jadi kita mengambil kebijakan bahwa 1 desa bisa sampai 4, 3, 2, atau mungkin lebih dari 4 ketika anggota di sana itu banyak. Dan kebijakan itu diambil waktu jenengan semua menjadi ketua dan sekretaris begitu ya? Atau dari lama sudah? Itu sudah, kita kan estafet kepemimpinan. Jadi kita meneruskan dari periode-periode yang dulu. Tinggal di periode kita itu kita bisa mengembangkan, mencari, membentuk ranting baru. Jika itu dimungkinkan, anggotanya banyak, bisa kita pecah lagi. Seperti itu, Mbak. Siap. Bu Susi, Bu Umi, kegiatan di Fatayat NU itu apa saja sih sebenarnya? Ngumpul, kemudian yang saya tahu ya menyanyikan apa itu Bu? Lagu Yalaluaton begitu kan? Bersilaturahmi bersama. Nah, itu kegiatan rutin itu dilakukan di semua ranting, dan apa kegiatan-kegiatan lainnya? Mungkin dari Ibu Sekretaris. Terima kasih. Untuk kegiatannya Fatayat itu Mbak macam-macam. Yang murni agama ada pembacaan sholawat Nabi setiap bulan. Kemudian di situ ada tausiah. Untuk tausiah ini kalau di tingkat cabang, di tingkat kota itu kita kebanyakan ngambil bunyai atau Pak Yai dari luar daerah, dari luar Kota Batu maksudnya. Kemudian ada juga khataman. Kemudian yang berbau agak sosial ada santunan. Itu kegiatan yang kita laksanakan mulai dari ranting hingga di kota, di cabang. Dan itu sudah apa ya? Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi satu keharusan di dalam organisasi Fatayat. Kegiatan itu yang dilakukan untuk yang di keagamaannya. Bunyai yang biasanya diundang siapa saja, Bu? Sampai hari ini Paling banyak fansnya itu. sampai hari ini itu ada beberapa ibu nyai yang menjadi idolanya warga Batu. Antara lain ada Ning Ani Sofrida dari Kabupaten Malang, ada Ibu Haja Latifah dari
Lawang, ada juga Ibu Nyai Uci. Oh, Bu Nyai Uci Nurul juga? Hidayati, Oke. ya, dari Pasuruan. Oke. Itu sebagian yang sering kita undang untuk ngaji bersama-sama dengan Fatayat yang ada di Kota Batu. Fansnya khususnya. banyak banget Bu Nyai Uci itu ya Bu ya. Berarti bahasnya rumah tangga, kemudian soal perempuan begitu ya. Berarti memang dan diskusi dua arah pastinya ya. Iya. Oke, juga menambah ilmu bagi seluruh anggota Fatayat NU Kota Batu. Ada 3.500, banyak sekali anggotanya dan juga beliau berdua akan masih sharing kepada pemirsa ya. Usai jeda berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Jelang Berbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka, masih dengan sahabat-sahabat Fatayat NU Kota Batu. Ada sahabat Susio Trisnawati SPD sebagai Ketua Umum PC Fatayat NU Kota Batu dan juga Sekretaris PC Fatayat NU Kota Batu ada sahabat Umi Hanifah SAG. Kita bahas selanjutnya mengenai kiprah ya dari Fatayat NU Kota Batu selama 5 tahun ke belakang. Nah, ke Ibu Ketua, Bu Susi, ada program unggulankah di Fatayat? Seperti apa Bu mengenai keagamaan, sosial dan kemasyarakatan? Monggo. Iya, di Fatayat, terutama kami yang ada di pimpinan cabang, ini ada kegiatan rutinan yang berbasis dari ranting ke ranting. Ini mengumpulkan dari semua anggota yang ada di ranting-ranting sekota Batu. Namanya Tabligh Akbar Pimpinan Cabang. Nah, di situ kita mendatangkan mubalek, baik itu dari lokal maupun luar kota. Di mana kegiatan ini merupakan ikon kami, yang mana tidak semua pimpinan cabang itu bisa menghadirkan seluruh anggotanya setiap bulan. Rantingnya setiap bulan. Contoh saja, di Kabupaten Malang yang jumlah kecamatannya 33. Jadi untuk mengumpulkan 33 kecamatan otomatis sulit. Betul. Sulit dalam artian ya biayanya, Perlu biaya besar. iya waktunya, tenaganya. Tapi alhamdulillah di Batu ini jangkauan sekupnya itu kan Kecil, betul. cuman 3. Jadi kecamatan. pojoknya dari Kabupaten Malang. Sehingga kegiatan yang menurut kami kegiatan yang wajib kami lakukan itu berupa tabligh itu. Di sana kan ada wadah silaturahim, yang mana hari ini silaturahim kan sudah terkikis dengan adanya gadget. Betul. Seperti itu. Kita silaturahim pakai gadget, padahal silaturahim yang langsung itu sekarang kayak agak ogah-ogahan dilakukan. Lah, inilah peranan Fatayat yang hadir di tengah masyarakat, khususnya di anggota. Kita mengistiqomahkan kegiatan yang namanya Tabligh Akbar Pimpinan Cabang. Nah, di sana selain ada muatan ilmu, karena ada mubalek yang memberikan wawasan kepada kita, ada silaturahim yang tidak mungkin kita ujuk-ujuk kita duduk iktikaf di masjid. Pokoknya rumah saya Sidomulyo, saya harus iktikaf di Sumber Berantas. Ya. Itu kalau tidak kegiatan-kegiatan itu kan nggak bisa. mungkin juga Iya, biasanya. di sana ketemu teman-teman yang lama tidak ketemu. Lah ini kan sulit, Mbak. Hari ini kan sulit sekali seperti itu. Jadi ini menurut kami wajib kami lakukan dan ini juga merupakan rekreasi bagi kami. Kami yang di Fatayat, yang mana kami adalah ibu-ibu usia produktif, otomatis kegiatan kami kan juga banyak. Nah, di sisi-sisi itulah kami merasa senang dan bahagia. Bahkan hari ini sahabat-sahabat itu dari ranting itu pakai transportasinya Tayu. Nah, dengan naik Tayu itu kan Healing juga. iya, juga ya. healing, bahagia. Lah, dengan bahagia suntuk-suntuk yang ada di rumah, permasalahan yang namanya saja manusia Domestik ya. ya, otomatis tidak lepas dari itu. Nah, mengurangi kepenatan-kepenatan seperti itu kita hadir, kita tolabul ilmi, kita bersilaturahim, bahkan ketika di masjid kita iktikaf. Lah ini kemanfaatannya menurut kami luar biasa. Mudah-mudahan kami bisa mengistiqomahkan dengan modernnya, Modernisasi, ya
yang hari ini luar biasa seperti itu mudah-mudahan tidak terkikis. Betul, betul. Itu tablik akbarnya setiap tahun kah? Setiap tahun Setiap sekali bulan. atau setiap bulan? Setiap bulan di minggu terakhir Oke, di Ramadan ini pasti ada juga ya Bu ya? ada. Oke. Di Ramadan ini kegiatan kita lumayan banyak. Peringatan nuzul Quran, pembagian 5.000 takjil. Pembagian 5.000 takjil ini bahkan lebih ya kemarin. Pokoknya targetnya 5.000 tapi teman-teman itu membawanya lebih dari itu. Pembagian di 3 titik pimpinan anak cabang itu kalau saja kan di jalan-jalan ya Mbak. Di jalan-jalan itu kita mendistribusikan lebih dari 55.000 cup. Tapi kita dari pengurus harian ini membagi takjilnya beda. Gimana tuh? Kita memakai paket takjil, mohon maaf menyebut dalamnya ya, isinya itu ada susu, ada roti, tapi tidak kami berikan di jalan-jalan. Saya kira kalau di jalan-jalan itu hampir semua, ini tadi sudah berapa? Betul, saya jadi juga dapat nih di jalan-jalan. Saya juga dapat. Itu sudah banyak ya. Tapi untuk menyasar dari seseorang Oke, lebih itu tepat sasaran iya. ya. Oh. Sebenarnya bukan tidak membutuhkan, tapi ini bentuk kita senang, kita bentuk berbagi. Saya yakin insya Allah bermanfaat. Kita itu kalau dapat hadiah kan senang ya Mbak ya. Mbaknya juga ya. Seneng banget, apalagi gratis tuh langsung. Itu kita tidak di jalan-jalan, tapi kita menyasar kepada satpam-satpam. Oke. Ada satpam di rumah sakit, beberapa rumah sakit ya kemarin, rumah sakit Karsa, rumah sakit Sabrata. iya, lalu di BPBD, di satpamnya BRI. Masya Allah. Saya yang seperti itu kan jarang ada yang Iya, jemput bola ya Bu ya berarti. iya, kita roadshow mulai dari ujung Jonrejo sampai Bumiaji. Sampai ke sumber berantasan ya Bu. Enggak, kalau sumber batas karena aksesnya juga kalau sore kita juga takut ya, kita perempuan-perempuan sendiri ya, mengemudi sendiri. Lalu di sana kan sudah notok, maksudnya tidak jalan tembus yang Betul. bagaimana akses lalu lintas dan yang disasar itu juga enggak banyak. Akhirnya kami lebih kepada perkotaan, Koramil, kayak gitu-gitu Mbak, Kapolsek. Tanggapannya dari masyarakat gimana Bu? Senang pasti ya? Senang. Kita tidak ada apa ya, pokoknya kita ingin berbagi itu saja. Kita ingin berbagi, kita menyasarnya seperti itu. Mudah-mudahan Dari bermanfaat. sederhana ya, dari sederhana takjil kemudian banyak kita lihat di jalan-jalan. Ini metode yang berbeda dari Fatayat NU Kota Batu, lebih ke jemput bola diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Sama-sama membutuhkan tapi kemudian lebih tepat sasaran, lebih beda lah Bu ya. Kalau di satpam itu kan kemudian kalau kerja nggak bisa ninggalin posnya kan, pasti di pos jaga tersebut. Nah ternyata takjilnya itu diberikan oleh Fatayat NU begitu. Jadi insya Allah berbagi kebahagiaan juga, berbagi kemanfaatan juga, memberikan takjil yang sederhana tapi menyentuh di hati begitu. Kita akan lanjutkan pemirsa ya, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda masih membahas mengenai kiprah Fatayat NU Kota Batu. Tetaplah bersama kami di Jelang Berbuka. Bersama kami di Jelang Berbuka, masih bersama dengan sahabat-sahabat Fatayat NU Kota Batu membahas mengenai kiprah-kiprah perempuan yang sangat hebat di studio ATV. Kita ke Sekretaris PC Fatayat NU Kota Batu, ada sahabat Umi. Bu Umi, selain program unggulan tablik akbar, kemudian berbagi takjil, ada program unggulan apa lagi di Fatayat NU Bu? Antara lain selain tadi yang sudah disebutkan oleh sahabat ketua, sebenarnya kami, ketua dan sekretaris ini sudah demisioner sebenarnya. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang ada di sana. Hari ini kita mewakili sahabat-sahabat yang kemarin hasil konferensi sudah terbentuk, cuman belum dilantik. Di hari ini kami mewakili. Program unggulan selain tadi membagi takjil itu ada lagi kita
sodakoh ke duafa, ke duafa, santunan kepada anak-anak yatim piatu yang sudah kita lakukan di 2 tahun ke belakang ini, Mbak. Jadi langsung menemui orangnya, kita berikan ke beliau. Itu wujud dari perhatian kita kepada warga kita, kemudian juga kepada anggota kita yang kurang mampu, itu kita beri tanpa kita di forum yang besar. Jadi sisi memberi iya, kemudian teman-teman yang menerima itu tidak ada rasa wah aku kok nggak ada itu karena kan malu ya Bu ya di ekspos ya. Itu bagian yang sudah kita lakukan selama di periode kami. Kami berdua sudah berada di Fatayat ini 2 periode. Berarti kalau satu periodenya 5 tahun, kami sudah 10 tahun di kepengurusan Fatayat Cabang Batu. Iya. 10 tahun ya Bu ya menjabat. 10 ya? tahun. Wow, luar biasa. Itu berarti dari hasil konferensi juga ya? Iya. Artinya memilih ya dari apa? Ranting juga begitu? Iya. Oke. 10 tahun menjabat Ibu, tantangannya apa sih Bu? Nah, kalau bahas tantangan, tentunya yang lebih harus kita tata adalah keluarga dan hati kita. Oke. Selama keluarga dan hati ini care untuk kita melakukan, maka tantangan apapun yang ada di depan kita itu bisa kita lalui. Contohnya, kami ini pengurus yang ada di Cabang Batu itu satu memang ibu rumah tangga iya. Tapi selain ibu rumah tangga, kita ini menjadi apa ya? Kalau saya selain menjadi ibu rumah tangga, saya guru. Beliau selain menjadi ibu rumah tangga juga menjadi tim penyuluh. Jadi tidak keseharian ini melulu di rumah, tidak. Nah, saat berbenturan kegiatan antara yang ada di rumah, kemudian kewajiban untuk keluar dan acara di Fatayat, itu kan kita harus menata hati, Mbak. Betul. Dan menata waktu juga pasti ya. Jadi PR-nya adalah misalnya besok itu kita berkegiatan, menuju besok kita sudah ada planning. Oh, besok jam segini saya di sini, jam segini saya di sini, jam segini saya di sini. Saya harus melakukan ini harus kita dahulukan, ini harus. Itu selalu menjadi temanya kita untuk kegiatan berikutnya. Sehingga setiap kali ada kegiatan, alhamdulillah kita ini selalu ada, selalu on time di sana mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama khususnya. Bu, di Fatayat itu ada sharing-caring antar perempuan gitu nggak sih Bu? Diskusi bersama gitu ya mungkin ya tentang bagaimana kita sebagai perempuan itu tetap berdaya, tapi peran kita sebagai istri, mungkin sebagai anak, sebagai istri begitu ya, sebagai ibu di rumah itu juga bisa tetap lanjut gitu, dan di rumah hal-hal domestik itu tidak tertinggalkan begitu Bu. Itu di Fatayat ada programnya atau seperti apa Bu? Ada. Selain kita ada rutinan di setiap bulan sekali itu ada. Situ kita kumpul seluruh pengurus harian, seluruh pengurus cabang Fatayat. Itu kita kumpul 1 bulan sekali Anjang sana. Yang hadir adalah teman-teman sahabat-sahabat dari ranting, sahabat-sahabat dari kecamatan, juga dari pengurus cabang kita kumpul di situ. Ada juga kegiatan yang kita ada kerjasama dengan LKK NU, kita bekerja sama dengan Kementerian Agama juga yang membahas tentang gimana sih ibu itu, gimana sih perempuan itu, gimana sih selain kita ini sibuk di luar, kemudian rumah kita ini tidak terbengkalai, itu kita sudah melakukan yang khusus 1 bulan sekali ada, yang kita bekerja sama dengan CSR ada, waktunya kan tidak rutin ya. Kalau kita kerjasama waktunya tidak rutin. Nah, saat di waktu yang tidak rutin yang bekerja sama ini kita optimalkan seluruh anggota kita yang ada di ranting, pengurus anak cabang itu kita hadirkan. Sehingga skupnya lebih besar.
kan sulit ya Bu ya, kemudian kita menjadi perempuan zaman sekarang itu ya, menjadi istri sebagai ibu itu kan nggak ada sekolahnya gitu. Di sekolah kita nggak diajarin, tapi langsung learning by doing, langsung di kehidupan diberikan tantangan yang luar biasa, tapi kita juga perlu untuk mengaktualisasi diri yang ada di Fatayat tersebut, bersilaturahmi bersama, bermanfaat bagi orang banyak begitu. Nah, dalam prosesnya itu kan pasti ada masalah-masalah yang timbul ya Bu ya, misalkan permasalahan di perempuan itu kesehatan, ada mungkin kekerasan seksual, ya kan, mungkin ada banyak lah. Nah, di Fatayat seperti apa Bu hadirnya Fatayat di kalangan perempuan itu? Kami di Fatayat memiliki 5 lembaga, antara lain ada PIKER. PIKER itu Pusat Kesehatan Remaja. Ya. Nah, bagian dari lembaga-lembaga ini yang misalnya masalahnya tentang kesehatan reproduksi, itu bagian PIKER ini yang melaksanakan. Jadi di bawah pantauan pimpinan cabang, lembaga kita yang PIKER ini mengadakan kegiatan khusus yang mengenai reproduksi perempuan. Ya. Pernah kita adakan waktu itu di Balai Desa Punten, kita tentang reproduksi kesehatan. Juga di SMP Raden Fatah pernah juga kita mengadakan itu. Penanggung jawabnya adalah lembaga yang kita punya. Ya, mungkin Bu Ketua menambahkan. Ini di Fatayat kembali lagi, Fatayat itu multi profesi Mbak. Ya, ya. Jadi tidak hanya satu profesi tapi multi. Ada pedagang, ada guru, ada bidan, ada penyuluh, ada petani, banyak. Ya, Jadi ya. banyak kita wadahi di dalam satu wadah yang namanya Fatayat. Jadi kami untuk memitkan program pemerintah dan program kita itu kami juga ada kerjasama. Dalam artian kita mengakses program. Ya. Seperti untuk peningkatan ekonomi kreatif dari Kementerian Tenaga Kerja melalui DPR provinsi kita ngambil kegiatannya. Ya, ya. Alhamdulillah bermanfaat untuk teman-teman. Dari hasil praktek, dari hasil kegiatan tadi bermunculanlah wirausaha, ya, UMKM meskipun kecil-kecilan, tapi itu sudah bisa berproduksi hasil ilmu dari pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, kita jejaringnya juga dengan DPR RI. Kita mengakses program-program dari beliau itu. Lalu terkait kegiatan kita di bidang-bidang, kita itu ada tadi lembaga ya. Ya. Kita mempunyai 5 lembaga, yaitu Prakoperasi Lentera Yasmin yang merupakan ikonnya Fatayat, yaitu Koperasi Yasmin. Kalau di Batu kita tambah lentera. Lentera itu artinya kan cahaya. Di mana koperasi itu bergerak di bidang retail. Karena apa? Organisasi tanpa ada sumber dana itu saya Betul. kira nonsens. Sulit juga. Meskipun ini Mbak, yang kita istiqomahkan ya iuran. Ya. Iuran itu enggak boleh lepas. Dari kantong pribadi Bu ya. Iya, seberdaya apapun organisasi ini, disinilah ajang pembelajaran kita, bagaimana kita bersedekah, Belajar sedekah ikhlas, kadang yang ya. dipaksakan. Nah, itu kita tetap istiqomahkan. Lah dengan adanya koperasi ini otomatis kalau retail kan ini eceran kan ya, kita menyediakan sembako. Dari paket sembako ini anggota diharapkan untuk membeli dari laba yang satu paket itu kisaran Rp5.000 itu sudah kali berapa. Itu sudah bisa menjadi aset atau income kami untuk membiayai roda organisasi. Lalu yang kedua, kita mempunyai LKP 3A. LKP 3A ini kita bergeraknya di pendampingan. Ada pendampingan kekerasan seksual, KDRT, lalu bullying, itu ada. Yang mana ketuanya adalah sahabat Era, Rosida Erawati, yang merupakan fasilitator dan juga hari ini alhamdulillah menjabat sebagai DPRD Kota Batu. Ya, itu ketuanya beliau. Lalu ada yang namanya PIKER tadi, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi. Terkait dengan kesehatan karena kita kan usia produktif, Betul, ya. betul. Kecuali yang sudah
domisioner ini mungkin sudah tidak produktif. Tapi basis-basis kami yang di ranting itu kan masih produktif. Lah kita itu ada wadah bagaimana konsultasi terkait kesehatan. Lah kita juga dibimbing oleh dokter, ada dokter Nurkolis dan dokter Mufid. Lalu kita mempunyai lembaga pendidikan yaitu PAUD Melati yang ada di Bumiaji. Dan kita juga baru membentuk IHF, Ikatan Hafidhoh. Masya Allah. Ikatan Hafidhoh Fatayat Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh periode yang akan datang. Itu terkait lembaga kita. Kalau bidang, kita mempunyai bidang-bidang banyak, Mbak. Mulai dari bidang pengkaderan, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial. Kalau media, informasi ini baru mulai. Mudah-mudahan ini bisa tertata karena di periode kami belum maksimal ketatanya. Itu di bidang pendidikan kami juga sering melakukan kegiatan-kegiatan terkait pelatihan. Yang ada di bidang kesehatan, baru-baru ini kita melakukan pelatihan bagaimana kita sehat menjelang menopause lah, karena usia-usia kita kan menjelang menopause lah, itu kita persiapkan bagaimana kita menopause dengan bahagia. Nah itu salah satunya seperti itu. Nanti ada bidang-bidang lain yang akan kami sampaikan. Di Fatayat lengkap sekali ya Bu ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian kekerasan seksual, bullying, dan yang paling penting adalah ekonomi. Bagaimana perempuan itu berdaya ya, berdikari, berdiri di kaki sendiri ya, menghasilkan cuan. Karena itu yang sekarang kemudian lebih dibutuhkan di situasi ekonomi yang tidak menentu. Nah pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami Fatayat NU ya, dan jelang berbuka akan segera kembali untuk Anda. Ya pemirsa, jelang berbuka kembali hadir bersama Anda di segmen terakhir hari ini membahas mengenai kiprah Fatayat NU Kota Batu bersama dengan Ketua dan juga Sekretaris Fatayat. Ada Ibu Susi dan Ibu Umi. Kita lanjutkan ya, Bu Susi, Bu Umi boleh dijelaskan lagi. Itu kan banyak sekali ya tadi bidang-bidangnya, begitu pendampingan, mitra-mitra dan lain sebagainya. Adakah lagi kegiatan-kegiatan dari Fatayat yang belum disampaikan Bu mungkin? Monggo. Ya banyak sih Mbak. Kalau untuk peningkatan SDM jelas kita kayak pelatihan public speaking itu setiap periode hampir 3 tahun sekali itu kami tetap, karena itu sangat penting bagaimana kita bisa dan mampu semaksimal mungkin tampil di depan umum. Soft skill, betul. Iya, itu tidak harus yang bagaimana, tapi kita terarah untuk bagaimana kita sebagai konsumsi publik itu. Lalu yang marak-marak hari ini yang merupakan keresahan karena kita tidak baik-baik saja, tidak hanya kalangan elit, tapi kalangan menengah ke bawah pun ini lagi marak, yaitu bahaya judi online dan pinjol. Pinjol itu ya, itu kami sosialisasikan, kita gaungkan cegah judi online. Cegah pinjaman online. Kalau judi online mungkin ya kita tidak tahu yang namanya di bawah ya, barangkali ada. Banyak banget Bu itu. Iya, yang maksudnya di anggota dan masyarakat. Tapi kalau pinjaman online ini yang menjadikan keresahan kita hari ini. Padahal sudah banyak bank-bank konvensional yang sudah memfasilitasi, tapi karena agak rumitnya, akhirnya larinya ke pinjol. Nah, pinjol ini kan bahaya sekali. Bahkan kita dengar di berita-berita sampai nyawa taruhannya, istri taruhannya. Ini menjadi resah bagi kami para perempuan-perempuan, bagaimana kita membentengi diri untuk tidak sampai pinjam online. Kebutuhannya meningkat, pemasukan nggak ada. Sebenarnya bukan kebutuhan kalau hari ini menurut saya. Keinginan. Keinginan itu yang lebih dominan. Kalau kebutuhan kita cukup, kita punya baju,
Umpamanya baju yang ya ndak mahal kan sudah sama saja. Tapi dengan baju yang ini ikut Temennya, tren mode, itulah yang membuat pinjaman online itu marak sekali. Jadi dengan sosialisasi cegah pinjol ini diharapkan masyarakat khususnya fatayat anggota fatayat ini terhindar dari yang namanya pinjaman online. Saya yakin banyak yang sudah menjadi korban karena enaknya itu Mbak. Betul, gampang sekali dimudahkan sehingga kita lalai, sehingga kita terlena dengan enaknya itu, tapi bendolnya di belakang. Karena Nah, bunganya besar, tinggal foto KTP aja udah iya, dapat duit sudah ya, Bu. dapat duit. Tapi konsekuensinya Ya. ke belakang itu yang sangat menakutkan Sampai teror itu kan. Iya, oleh ya itu yang kolektor. menjadikan psikis turun. Otomatis kalau kenyamanan di dalam keluarga sudah tidak ada, kita mau apa-apa kan juga tidak nyaman. Apalagi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Tujuan kita jadi kan nggak ini, konsen. iya, tujuan kita di organisasi Fatayat ini kan bagaimana kita mampu mengakses ilmu, bisa mengimplementasikan untuk peningkatan kualitas ibadah kita. Kan seperti itu. Peningkatan dan peningkatan. Kalau berinovasi mungkin di adik-adik kita ya, di adik-adik kita Ibnu IPPN, tapi bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita itu yang terpenting menurut kami. Dengan segala permasalahan yang ada kan, Iya. untuk konsen fokus di ibadah itu juga sulit. Jadinya untuk pinjol dan judol tadi dicegah ya Bu ya Iya. kalau bisa. Nah itu Ini tidak merusak hanya- pikiran banget. Ya, tidak hanya di sosialisasi saja satu momen enggak, tapi di setiap pertemuan-pertemuan baik itu PC, PAC dan ranting itu selalu kita gaungkan. Cegah, jangan sampai. Mari kita bentengi diri kita. Itu kegiatan kita ya seputar itu, Mbak. Ya, ada pinjol, ada judol. Adakah yang lain Ibu mungkin karena pinjol ini kan berhubungan dengan uang ya. Tadi diberdayakan juga, kemudian ya karena keinginannya banyak, nggak ada uang, kemudian pinjol, hutang sana sini. Di Fatayat memberikan wadah juga nggak sih Bu untuk orang-orang atau mungkin kader-kadernya yang membutuhkan gitu? Iya, ada Mbak. Selain program kita yang tadi ada pemberdayaan ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian di pendidikan, dan yang barisan adalah kenikmatan dunia, yaitu yang pinjol. sementara itu. Dengan duduk aja sudah dapat uang. Nah, kegiatan yang lain ada, kita punya BMT. Apa itu Bu? BMT ini Semacam banknya NU. Nah, anggota kita arahkan daripada dipinjol, kita punya sendiri bank yang boleh kita arahkan ke sana kalau memang membutuhkan mendesak untuk pinjam. Nah, selain yang sudah kita lakukan baik di bidang pendidikan apa-apa tadi, kita juga ada pelatihan merawat jenazah. Nah, ini kan yang kehidupan nanti yang semuanya akan ke sana. Perempuan ya Bu ya? Iya. Kita organisasi Fatayat kemarin melaksanakan ini di pelatihan perawatan jenazah, di mana ibu-ibu muda sahabat-sahabat Fatayat ini untuk merawat jenazah yang seharusnya dilakukan yang seperti apa, ternyata masih banyak anggota kita yang tidak paham itu. meningkatkan kepedulian intinya, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kadang kan kita takut itu ya. betul. Itu kita motivasi teman-teman, ayo kita sama-sama Agar bisa merawat. itu kebutuhan-kebutuhan kecil tapi kemanfaatannya insya Allah luar biasa. Iya, karena tidak banyak perempuan yang kemudian paham ya. Biasanya kan mudinnya kan laki-laki Bu ya, Laki, kemudian ya. perempuan hanya mungkin keluarga saja, orang-orang tertentu yang paham dan ini diberdayakan di Fatayat begitu. Ya, mulai dari terkait program pemerintah kami juga sosialisasi terkait moderasi beragama. Itu kita gaungkan. Kayak karena hari ini merupakan pilot projectnya dari Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lain. Ketika kita rukun kan kita enak itu. Lalu cegah pernikahan anak itu juga kami lakukan. nikahan dini. Iya. Sekarang kan nggak boleh dini.
melahirkan anak. Oke. Anak-anak itu tidak boleh menikah karena tingkat itu kita berjaring dengan penyuluh-penyuluh yang ada di KUA. Alhamdulillah saya pribadi juga penyuluh di KUA Kecamatan Batu. Nah itu kita sampaikan meskipun tidak ada MUU yang formal, legal formal seperti itu, tapi kita selalu menggaungkan terkait hal-hal itu. Nah kemarin kita juga ikut dalam program pemerintah yaitu pendampingan balita stunting. Kita mendampingi 120 anak yang mana kita memantau perkembangannya sampai tumbuh kembangnya ini ada peningkatan. Nah hal-hal kecil itu kan insya Allah bermanfaat. Pokoknya kita gencar-gencarkan apa yang ada di pemerintah, program apa ya itu yang kita sampaikan. Ini merupakan salah satu wadah bagaimana program pemerintah juga langsung tepat sasaran. Nah, kita kan basisnya ranting, basisnya keluarga, jadi akan lebih Grassroots-nya lebih tahu iya, lah Bu, ya. itu. Bu, selama 10 tahun memimpin, saya yakin banyak sekali program-program yang ibu-ibu semuanya lakukan yang bermanfaat bagi seluruh anggota Fatayat, tidak hanya Fatayat tapi juga masyarakat khususnya di Kota Batu ya. Ibu, terakhir closing statement dari Fatayat NU untuk pemirsa Agrobulletin Televisi, Bu. Monggo silahkan Bu Ketua, Bu Sekretaris boleh, monggo. Pesan kepada seluruh anggota Fatayat atau ibu-ibu muda yang ada di sana terkait kegiatan dan apa yang harus kita lakukan. Menjadilah orang tua, ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, karena seorang ibu adalah menjadi panutan bagi anak-anak kita. Seberat apapun seorang ibu, menjadilah ibu yang bijaksana, menjadilah ibu yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. Boleh berorganisasi, boleh berkegiatan di sana, tapi keluarga adalah yang utama. Yang utama. Dan seperti itu. Luar biasa. Bu Ketua, mungkin singkat saja Bu, monggo. Kalau menurut saya, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk menuntut ilmu, jangan lelah untuk beribadah. Intinya Sudah. jangan lelah untuk menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang baik begitu ya Bu ya. Lelah kita insya Allah akan berbalas. Lelah menjadi lillah. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ketua Umum dan juga Sekretaris PC Fatayat NU Kota Batu sudah hadir di Studio ATV. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua pemirsa. Saya selalu senang kalau ngobrol bareng perempuan-perempuan hebat yang berdikari, bermanfaat bagi orang banyak, karena pilar di keluarga itu kan perempuan ya, seorang ibu, seorang istri. Kalau ibunya baik, insya Allah keluarganya baik. Terima kasih banyak Anda telah menyaksikan Jelang Berbuka. Saya Elvita Rahma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.